Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Tata Kelola dari kelas SI 2022A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang IT Governance, yaitu yang membahas tentang keselarasan proses bisnis information, kriteria, dan IT resource dalam studi kasus PT Pertamina Hulu Energi. Pada tim kelompok kami, yaitu kelompok 8, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk saya, Febriani Putra dengan NIM 007 dan rekan saya. Ya, ada saya Alina Rusdaryadi dengan NIM 003. Kemudian ada saya Awan Isa Prayoga dengan NIM 011. Saya Nabila Nuratul Aini dengan NIM 013. Dan saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 025. Untuk overview pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang deskripsi proses bisnis, gambaran umum proses bisnis, komponen IT resource pendukung perusahaan, kriteria informasi COVID, keselarasan proses bisnis dengan IT resource perusahaan, peranan SLA dalam nilai bisnis, kontribusi OLA bagi nilai bisnis. Lalu ada maturity level, lalu kesimpulan dan diakhiri dengan rekomendasi. Untuk deskripsi proses bisnis dari PT Pertamina Hulu Energi, yaitu PT Pertamina Hulu Energi merupakan sebuah anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang berperan sebagai subholding upstream. Perusahaan ini menjadi ujung tombak negara dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, atau yang kita kenal sebagai migas di Indonesia maupun di luar negeri. Proses bisnis utama yang dilakukan yakni mulai dari pencarian cadangan migas baru atau kegiatan eksplorasi, kemudian ada kegiatan pengembangan lapangan migas yang telah ditemukan, kemudian hingga proses produksi minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi dan di dalam negeri. Lalu untuk gambaran umum proses bisnis sendiri yaitu terdapat tiga objek yaitu operational service, customer service, dan company service. Operational service eh, berfokus pada kegiatan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan inti operasional. Contohnya itu eksplorasi dan produksi migas, pemeliharaan fasilitas produksi, pengelolaan rantai pasok, dan logistik yang tujuannya yaitu menjaga kelancaran operasi harian agar produksi stabil dan risiko downtime menjadi minimal. Yang kedua, terdapat objek customer service, yaitu menyediakan layanan untuk pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, pemerintah, dan investor. Lalu, misalnya, sebagai contoh yaitu penyediaan laporan transparansi energi, layanan komunikasi publik, portal customer service untuk mitra bisnis. Tujuannya yaitu untuk membangun trust atau kepercayaan, menjaga kepuasan stakeholder, serta memastikan kepatuhan terhadap kontrak dan regulasi. Dan yang ketiga, untuk objek terakhir yaitu company service, yaitu sebagai layanan utama yaitu pendukung internal perusahaan mencakup fungsi manajemen, administrasi, sumber sumber daya manusia, keuangan, serta teknologi informasi. Contohnya itu pengelolaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, seperti payroll, HRIS, dan sistem akuntansi. Dan tujuannya yaitu mendukung efisiensi kerja internal, meningkatkan koordinasi antar departemen, serta memperkuat tata kelola perusahaan. Baik, selanjutnya untuk IT Research. Jadi, IT Research sendiri juga merupakan sebagai bentuk pendukung untuk operasional PT Pertamina Hulu Energi. Nah, di sini ada beberapa, yakni yang pertama ada application, information, infrastruktur, dan people. Dari application sendiri itu ada enterprise architecture system dan juga supply chain. Supply chain management app atau juga ada CMMS atau computerized maintenance management system dan juga sistem keuangan. Untuk information sendiri itu ada data geologi, data produksi, HSE, dan laporan keuangan. Dari infrastruktur itu ada server, jaringan komunikasi, sensor atau IoT, lapangan, dan juga supervisory control and data equation. Nah, untuk people ada 4, yakni engineer, operator, tim IT support, dan manajemen. Untuk
COVID information criteria itu ada beberapa, yakni yang pertama ada effectiveness, yaitu sistem mendukung operasi untuk eksplorasi dan produksi. Kalau efisiensi, yakni untuk research atau alat SDM dan biaya agar dipakai dengan optimal. Nah, untuk integrity, yaitu data produksi dan laporan HSE akurat. Untuk availability, yakni sistem monitoring lapangan harus selalu online. Untuk compliance, sesuai aturan energi dan lingkungan. Untuk reliability, yakni tentunya laporan produksi harus bisa dipercaya. Terus untuk robustness itu sistem yang tahan terhadap sebuah gangguan, misal dengan cuaca ekstrim ataupun dengan resiko lapangan. Itu proses bisnis dengan IT research. Yang pertama yaitu eksplorasi dan produksi berjalan dengan dukungan sistem EA dan aplikasi SCADA. Kemudian yang kedua yaitu maintenance didukung CMMS dan data sensor, yaitu mengurangi downtime. Kemudian yang ketiga, supply chain disokong aplikasi procurement dan logistik agar lebih efisien. Kemudian yang terakhir yaitu regulatory compliance, yaitu dijaga lewat sistem laporan dan audit berbasis TI. Next. Berikutnya yaitu peranan SLA dalam menjaga keberlangsungan nilai bisnis PT Pertamina Hulu Energi. SLA atau Service Level Agreement yaitu kesepakatan dengan vendor eksternal, misal penyedia jaringan, aplikasi, dan cloud. Yang pertama yaitu menjamin optimal sistem produksi dan monitoring, yaitu jika SLA 99,9% produksi tidak berlangsung, yaitu nilai bisnisnya terjaga. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko downtime yang bisa menyebabkan kerugian finansial besar. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder seperti pemerintah, investor, dan masyarakat. Selanjutnya, kontribusi OLA bagi nilai bisnis di PT Pertamina Hulu Energi. OLA atau Operational Level Agreement, yaitu kesepakatan antar tim internal, yaitu tim TI, operasional, HSE, dan supply chain. Yang pertama, memastikan koordinasi cepat saat ada insiden, misal kerusakan pompa dan sistem error. Yang kedua, membuat tanggung jawab tiap tim jelas. Masalah teknik cepat terselesaikan dan produksi tidak berhenti. Dan yang ketiga, mengurangi biaya tak terduga karena downtime sehingga nilai bisnis tetap terjaga. Next. Untuk selanjutnya, maturity levelnya berdasarkan penelitian dari evaluasi tata kelola TI dari Pertamina Hulu Energi dengan COVID 4.1, domain PO dan AI, kondisi saat ini berada di level 3, yaitu Defined Process, yang artinya proses-proses TI sudah terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara rutin. Namun, proses tersebut belum sepenuhnya diukur dengan indikator yang jelas. Target yang ingin dicapai adalah level 4, yaitu manage, yaitu kondisi di mana seluruh proses TI sudah memiliki monitoring yang teratur, Key Performance Indicator atau KPI yang terdefinisi dengan jelas, serta adanya kontrol dan evaluasi berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dicapai yaitu yang pertama, proses bisnis pada Pertamina Hulu Energi sudah berjalan cukup baik dengan dukungan TI. Yang kedua, masih ada gap dalam integrasi sistem dan pemenuhan COVID information criteria. Yang ketiga, SLA berperan menjaga keandalan layanan dari pihak eksternal. Yang keempat, OLA mendukung koordinasi internal sehingga operasional tidak terganggu. Dan yang terakhir, yaitu posisi maturitas ada di level 3, yaitu define proses.
Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, meningkatkan level maturitas ke level 4 dengan menetapkan KPI yang terukur serta monitoring berkelanjutan. Yang kedua, memperluas penerapan enterprise architecture agar integrasi proses lebih menyeluruh. Yang ketiga, melengkapi SOP terkait TI dan proses bisnis agar lebih standar. Yang keempat, meningkatkan pelatihan sumber daya manusia, terutama pada IT dan operasional untuk memperkuat pemanfaatan sistem. Dan yang terakhir yaitu menambah mekanisme evaluasi SLA dan OLA secara periodik untuk menjamin nilai bisnis tetap terjaga. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 izin undur diri. Terima kasih.